Jadi buat sobat Dahat semua, insya Allah event webinar 5 kali ini kita akan diberikan atau pemaparan materi akan disampaikan oleh Bapak Hendro Setianto. Nah, beliau merupakan expert observarium Imah Noong. Nah, jadi buat teman-teman yang sangat penasaran atau punya ketertarikan terhadap dunia astronomi, nah bisa banget buat datang ke observarium Imah Noong. Di sana juga ada musolatorium, yaitu musola seperti planetarium. Nah, untuk pendidikannya sendiri, Ustadz Hendro merupakan seorang santri lulusan Ponpes Tebu Ireng. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di jurusan astronomi FMIPA ITB dari tahun 1993 hingga tahun 2000, dan juga melanjutkan S2-nya di alma mater dan jurusan yang sama, yaitu ITB juga pada tahun 2000 hingga 2003. Jadi tidak diragukan lagi lah, pemateri kali ini expert di bidang astronomi. Nah, kalau belum cukup, beliau juga merupakan asisten riset observarium OSCA gitu. Jadi siapa yang nggak tahu gitu bos kan? Beliau juga mendapatkan penghargaan rekor muri dari Muri, yaitu dalam penghargaan observarium keliling pertama. Jadi di Indonesia. Nah, setelah itu pada Maret 2016 juga mendapatkan rekor muri lewat kacamata gerhana raksasa di Terentang. Nah, alhamdulillah pematerinya sudah bergabung bersama kita semua di sini. Assalamualaikum Pak Hendro, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, assalamualaikum Surya. Ya. Halo. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Pak. Oh, alhamdulillah jelas ya. Ya, nah, ya. Insya Allah kita masih sapa-sapa sebelum nanti kita mulai jam 9, jam 10 tepat Pak. Ya. Nah, untuk sahabat Dahat semua, insya Allah event kali ini kita berkolaborasi dengan media partner yaitu Aksi Cepat Tanggap Jakarta Pusat, Saint Muslim, lalu BMK Salman ITB, lalu Masjid Salman ITB, dan juga Rumah Amal Salman. Jadi bagi sahabat Dahat semua, boleh tuh kepoin di Instagramnya 5 media partner kita, karena di sana banyak banget kegiatan-kegiatan menarik dan juga info-info. Kalian juga bisa bergerak di sana, berdonasi, banyak banget. Jadi jangan lupa untuk kepoin aja media partner yang berkolaborasi bersama kita. Nah, kita mulai saja dengan ucapan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya izin menyapa pemateri kali ini. Assalamualaikum Pak Hendro, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Semoga baik. Sehat Mas Hafid. Kenalkan saya Hafid Salman yang insya Allah akan jadi moderator pada event kali ini. Jadi insya Allah kita banyak berbincang Pak. Jadi Ahad Movement ini ingin memberikan bahwa kepakaran yang ada atau keilmuan yang kita pelajari itu sangat berkaitan gitu pada Islam. Kan misalnya matematika kan biasanya dipisahkan gitu, matematika akademik saja tidak ada kaitannya, maksudnya dijauhkan dalam kaitan agama. Lalu fisika, padahal kan dalam keseharian banyak banget hal-hal dalam agama kita itu menyangkut paut dengan ilmu kepakaran. Apalagi yang namanya astronomi kan banyak banget tuh tokoh Islam yang memberikan kontribusinya. Nah, kita pengen tahu tuh lebih dalam lagi siapa. Nah, makanya kita ngundang Pak Hendro untuk memaparkan lebih lanjut, lebih detail, dan pokoknya lebih expert dalam hal astronomi dan kenapa sih astronomi dalam Islam sangat berperan penting, kenapa bisa berkontribusi di kehidupan sehari-hari itu sangat besar apa aja gitu. Nah, aktivitas yang biasanya Pak Hendro akhir ini lakukan apa sih Pak? Gitu. Kegiatan saya? Iya Pak. Ya. Ya kalau sehari-hari saya di Imah Noong ya nyebutnya ya. Jadi Imah Noong itu istilahnya semacam observatorium. Jadi Imah itu rumah, Noong itu ngintip kan, rumah untuk mengintip maksudnya seperti itu. Kita mengintip langit gitu ya. Jadi kita nyebutnya sebagai tempat observatorium
di halaman rumah lah kecil seperti itu, kita biasa pakai untuk melihat fenomena langit aja. Nah, tapi kita utamanya sebenarnya adalah banyak berkegiatan dalam pengembangan fasilitas-fasilitas astronomi di Indonesia. Jadi banyak sekali sekarang ini sekolah-sekolah dan juga lembaga-lembaga yang melengkapi fasilitas pembelajarannya dengan observatorium, teleskop, dan sebagainya. Nah, kita ingin menunjukkan bagaimana sih cara pakai teropongnya, untuk apa teropongnya, semacam itu aja. Oh, siap. Berarti emang sehari-hari itu berfokus pada bidang astronomi ya, Pak? Dan khususnya tuh tentang Imah Noong tadi ya. Nah, saya juga tertarik sih, tadi juga teman-teman Sobat Ahad dipaparkan video tentang Imah Noong, di mana itu juga cuman bukan observatorium biasa, juga ada observatorium juga ya, Pak ya? Ya, betul. Jadi tahun berapa, 2016 kalau saya tidak salah ingat itu kita bikin namanya musolatorium. Jadi sebuah musola yang fungsinya sekaligus sebagai planetarium. Makanya kita menyebutnya sebagai musolatorium. Jadi di musolatorium itu awalnya tadinya mau bikinnya masjitorium gitu ya. Jadi ukurannya besar tapi kayaknya kok lebih enak namanya masjitorium, ya Pak, musolatorium gitu. Jadi akhirnya kita sebut tempat kita kapasitas kalau sholat jamaah juga tidak sampai 40 gitu ya, kita nyebutnya sebagai musolatorium. Nah, konsep seperti ini sebenarnya bisa dikembangkan di banyak tempat karena fungsinya sebagai tempat sarana pembelajaran sains ya, terutamanya sains tentang antariksa di situ. Oke, yes, betul. Mungkin kedepannya semua kita harap gitu, para pemuda, para mahasiswa yang tertarik bidang astronomi itu lebih mengaplikasikannya bahkan di kehidupan sehari-hari, bahkan di masyarakat gitu. Nah, Pak, karena itu kami pengen nih tahu lebih lanjut tentang astronomi, tentang kehidupan sehari-hari dan kontribusinya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga dari segi Islam tuh memberikan apa sih gitu. Islam tuh berkontribusi besar dalam astronomi itu apa aja. Jadi mungkin saya persilahkan Pak Hendro lebih lanjut untuk memaparkan materi pada hari ini. Jadi kepada Pak Hendro saya persilahkan untuk memaparkan materi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya Mas Awid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah, semoga kita diberikan kesehatan ini di tengah-tengah pandemi yang sepertinya belum tahu kapan berakhirnya nih ya, tentang pandemi. Tapi alhamdulillah dengan adanya pandemi itu juga kita akhirnya bisa ada banyak hal yang bisa dilakukan secara online. Kalau misalkan tanpa pandemi mungkin kita nggak mungkin ada kesempatan seperti ini gitu ya, bisa bertemu secara online. Nah, kemarin ketika dihubungi, saya coba pas hari ini kebetulan sedang posisi saya sedang di Semarang ini, jadi tadi malam perjalanan, yang materi yang saya kirimkan itu di tengah perjalanan ke ke Semarang tadi malam ya. Nah, saya akan coba bercerita dulu tentang apa itu astronomi dan seperti apa menggunakan aplikasi yang mungkin saya bisa share ya di sini ya. Nah, oke ya, saya coba share ya. Saya coba share. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan huruf S-nya bisa dibaca. Ya, ini S, W, ini arah mata angin ya. Jadi semuanya saya yakin sudah, mungkin juga ada beberapa yang sudah sering menggunakan aplikasi seperti ini. Aplikasi seperti ini ada yang free, ada yang berbayar. Jadi kalau yang ingin free bisa download. Salah satunya namanya Stellarium, itu free. Kalau yang kebetulan saya pakai ini dia berbayar ya, Starry Night Pro. Nah, di sini kita bisa membuat semacam simulasi tentang pergerakan benda langit. Oke, saya ingin mengenalkan astronomi itu apa sih gitu ya. Jadi astronomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang benda langit.
Atau benda-benda yang di luar atmosfer itu sudah menjadi bagian kajian dari astronomi, entah itu bulan, matahari, bintang, nebula, gitu ya. Itu bagian dari objek yang dipelajari oleh astronom. Nah, gambar yang ada di belakang saya itu merah menyala itu, gitu ya. Itu kita nyebutnya sebagai nebula. Nah, ini kita sebagai nebula. Terus tadi Mas Hafid, maaf, tadi Mas Hafid mau bagi-bagi hadiah katanya ya? Ya, ada sedikit hadiah. Saya tambahin deh hadiahnya kalau gitu ya. Yang bisa jawab pertanyaan saya nanti saya kirimin peta langit putar sama kacamata matahari. Nah, jadi pertanyaan apa namanya nebula di belakang saya ini kalau ada yang tahu satu jawaban tercepat namanya apa, nanti saya kasih hadiah peta langit sama kacamata matahari. Jadi nebula ini kita foto dari Imah Noong, ya dari Imah Noong kita foto. Ini merupakan salah satu tempat lahir bintang seperti itu. Baik. Nah, astronomi ya semenjak orang perhatian terhadap langit itu lahir astronomi gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan ketika kita malam hari nggak punya HP, listrik tidak ada, lampu nggak ada, keluar itu akan penuh dengan taburan bintang. Jadi bintangnya akan sangat banyak sekali dan kita tentu akan sangat takjub ya, manusia ketika itu tentu takjub. Sehingga tidak heran kalau misalkan saking takjubnya manusia terhadap alam semesta itu ada yang mempertuhankan benda-benda langit tersebut. Apalagi ketika mereka melihat ada keterkaitan. Oh, kalau matahari muncul di sana, musim di bumi berubah, posisi di sana, posisi ini, jadi seolah-olah apa yang terjadi di bumi itu ditentukan oleh posisi benda-benda langit itu. Jadi penguasa bumi ini adalah benda-benda langit itu. Jadi tidak heran ketika zaman-zaman awal, zaman Nabi Ibrahim dan sebagainya, ketika itu banyak orang yang mempertuhankan benda-benda langit. Oke, sedikit bercerita tentang program ini. Jadi ini arah mata angin ya, selatan. Nah ini matahari saat ini, kalau kita lihat dari lokasi Lembang ini. Jadi Lembang, posisinya Lembang, setting di Jawa Barat. Tapi setting tempat lain tidak jauh beda, kalau posisinya tidak jauh-jauh dari Bandung. Beda posisi, tentu posisi mataharinya beda. Nah, apa yang kita lihat, kita bisa mempercepat pergerakannya seperti ini. Kelihatan mataharinya bergerak? Nah, oke. Bergerak. Bergerak ya, kelihatan ya. Nah, terus ada bulan, kelihatan bulannya? Oh iya, ada Pak. Dari ada ya? kiri. Oke, sebelah kiri itu bulan. Jadi matahari terbenam di arah barat. Nah, ini yang perlu ya. Matahari terbenam di arah barat, tidak tepat di sebelah barat, karena memang tidak selalu terbenam di titik barat, tapi selalu di arah barat. Nah, matahari terbenam, kemudian muncul bintang-bintang di langit, seperti ini kan. Nah, kelihatan bintang-bintangnya? Oke. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, kelihatan bintang yang bisa kita lihat. Jadi ini kalau misalkan sekarang ini, sorry, saya salah mencet. Oh, ini tombolnya, nah, tombol aplikasinya ketutup sama kontrol. Nah, oke, ini berhenti ya, berhentikan. Ini bulan. Ini bulan malam nanti, jadi kita bisa dengan program seperti ini kita bisa tahu, oh bulan itu terbenam malam nanti jam berapa ya. Nah, ini kita bisa lihat
matahari bulan terbenam kurang lebih malam ini nanti sekitar jam 1.20, setengah 2 pagi ya. Nah, seperti itu. Terus di sini di arah barat gitu ya, agak barat ke arah mana nih? Barat ke arah utara gitu. Ada semacam galaksi. Nah, ini ada, kalau dilihat nggak kelihatan nih pakai mata ini. Ya, tapi kalau kita pakai teropong yang kecil saja itu bisa kita lihat. Apalagi kalau kita foto, kita bisa lihat galaksinya cukup detil. Nah, oke. Kelihatan galaksinya ini. Oke, ini galaksinya ya. Ini kita kenal sebagai galaksi Andromeda. Oke. Saya kembalikan lagi. Nah, ya. Nah, ini fenomena yang setiap hari terjadi dan diamati oleh manusia. Nah, oke, saya percepat sedikit geraknya. Ya, fajar muncul gitu kan. Rutin nih tiap hari terjadi ini. Jadi pengamatan benda-benda langit ini sudah dilakukan jauh sebelum zaman keemasan umat Islam. Jadi dari zaman tahun berapa sudah lama sekali dipelajari ya. Yang kemudian ketika Islam berkembang, ilmu pengetahuan berkembang di dunia Islam, salah satunya astronomi, itu turut berkembang dengan baik. Nah, kenapa astronomi bisa berkembang dengan baik dalam masa keemasan Islam itu? Utamanya karena masalah tuntutan ibadah. Jadi kalau misalkan kita menyebut astronomi era astronom itu berkaitan dengan lokasinya, gitu ya, seperti Chinese astronomer, gitu ya, astronom bangsa Cina, terus Eropa, gitu. Tapi kalau pada zaman Islam itu tidak disebut sebagai Arabik, bukan sebagai astronom Arab, tapi sebagai astronom Islam. Nah, kenapa? Karena memang salah satunya tuntutan perkembangannya itu sandarannya adalah karena tuntutan ibadah. Ibadah apa? Nah, itu kan ya. Yang paling sederhana ya arah kiblat. Jadi kalau arah kiblat itu kalau Islam berkembang, lahir, muncul di Arab Saudi seperti itu. Di Jazirah Arab ketika orang melihat Ka'bah menghadap kiblat itu bukan masalah. Gitu kan? Kenapa? Karena Ka'bahnya kelihatan. Begitu juga agak pergi sampai ke Madinah, orang juga tahu seperti halnya kalau orang di di Semarang ditanyain arah Bandung di mana? Oh, arah Bandung ke sana. Itu tahu gitu ya. Tapi begitu sudah Islam berkembang sampai ke Eropa dan sebagainya, maka arah kiblat ini menjadi sebuah permasalahan. Gitu. Kemana ini arah kiblatnya? Nah, itu kan jadi itu tuntutan. Kedua, terkait sama waktu sholat. Waktu sholat pada dasarnya juga suatu hal yang sangat sederhana ditentukan. Karena sandarannya apa? Sandarannya adalah posisi matahari, gitu ya. Jadi posisi matahari itu bisa dilihat, bisa diketahui secara langsung melalui bayang-bayang. Jadi kita tidak perlu melihat mataharinya, cukup melihat bayang-bayangnya kita bisa tahu posisi kapan waktu sholat itu. Nah, fenomena terbit terbenam matahari itu sekarang ini sudah diketahui dengan sangat baik ya. Kapan matahari terbit di tempat ini, itu bagian dari perkembangan astronomi yang menunjang pelaksanaan ibadah umat Islam. Begitu juga dengan penetapan awal bulan Ramadan. Nah, karena tuntutannya orang berpuasa itu adalah meruqyat hilal, maka ilmu ruqyat ini berkembang, instrumentasi ruqyat berkembang, gitu ya, sampai sekarang luar biasa. Baik, nah beberapa tokoh banyak yang berkontribusi dalam perkembangan astronomi Islam ini ya. Salah satunya yang tentu
satu sangat familiar di telinga kita, namanya Al-Khwarizmi. Nanti saya ingin tunjukkan salah satu alat ya yang dikembangkan oleh Al-Khwarizmi. Baik. Nah, saya ingin lanjutkan sedikit tentang astronomi yang saat ini. Jadi kalau kita lihat, perhatikan di sini. Oke, ini sekedar gambaran saja. Jadi posisi matahari itu terhadap pergerakan benda langit, terhadap bintang-bintang yang langit itu dia tidak tetap ya. Jadi kalau kita perhatikan, sekarang misalkan saya berhentikan ya, terus atmosfernya kita hilangkan. Nah, ini atmosfer kita hilangkan, maka kita bisa melihat matahari dan juga bintang-bintang. Gitu kan? Ini bulan Oktober. Kalau bulan November, posisinya matahari berubah nggak kira-kira terhadap bintang-bintang? Coba perhatikan lagi. Posisi matahari untuk bisa mengenali lebih jelas berpindah atau tidak, orang itu, manusia itu mencoba mengenali pola bintang ini. Pola-pola bintang ini dengan cara apa? Menarik satu garis dengan garis yang lain, gitu ya. Jadi kalau misalkan ini saya pindahkan, ini saya tarik garis ini, terus ini ke sini, gitu ya. Nah, ini kayak pancing kan itu ya. Seperti mata pancing, tapi orang lain lihat bukan mata pancing, ini seperti kalajengking, gitu kan. Nah, seperti itu. Sehingga orang akhirnya mengenal ini rasi ini dengan sebutan rasi Scorpio. Jadi kalau misalkan di sini saya munculkan constellation-nya, illustration muncul gitu. Nah, ini gambaran bintang-bintang di alam semesta, di langit kita ya, di langit. Setiap malam, setiap hari itu seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan matahari sekarang ada di mana ini? Ada di rasi Virgo. Ya, jadi kalau kita sering katakan oh, bintangnya Virgo, bintangnya Libra, bintangnya apa, itu sebenarnya menggambarkan posisi matahari. Jadi, oh, bintangnya Libra, berarti pada saat lahir, gambarannya sebenarnya matahari di rasi Libra tersebut. Oke. Nah, kita perhatikan sekarang bulan November. Ada di mana? Di Scorpio. Desember. Ada di mana? Ini rasi apa nih? Bintang paling tepat ini di rasi apa nih ya, pemanah itu. Terus berikutnya di bulan Januari, kalau kita lihat, Januari, nah dia berpindah ke Aries, gitu ya. Februari dia di Aquarius, gitu kan. Maret dia di Pisces. Jadi matahari itu berpindah dari satu rasi ke satu rasi selama 1 tahun yang kita kenal dengan nama zodiak, gitu ya. Jadi zodiak itu adalah tempat rasi-rasi yang dilintasi oleh matahari. Nah, ini kalau misalkan di sini saya munculkan garis ekliptikanya, nah ya. Jadi yang hijau ini, garis hijau ini adalah tempat lintasan matahari di langit. Nah, garis hijau ini melintasi 12 rasi bintang yang kita kenal dengan nama zodiak. Dari sini matahari berputar kembali lagi ke sini itu 1 tahun. Nah, itu akhirnya muncul konsep hitungan tahun, gitu ya. Nah, ini sangat penting sekali hitungan tahun ini. Dan posisinya bulan, gitu ya. Itu juga kita lihat banyak sekali kalau misalkan punya program Al-Qur'an yang di dalam seperti program Zeker atau apa, itu kita tinggal tulis kata sun muncul berapa banyak itu, gitu ya. Moon atau komar atau apa gitu kita munculkan ada berapa banyak kan kata yang itu disinggung di dalam Al-Qur'an. Nah, saya sendiri
berkeyakinan bahwa apapun yang disinggung di dalam Al-Quran, meskipun itu sekali, itu luar biasa penting. Apalagi ini berkali-kali, kan gitu ya. Jadi banyak program yang bisa digunakan untuk melihat berapa banyak suatu kata di dalam Al-Quran. Baik, kita lihat lagi pergerakannya. Nah, ini kalau ini pergerakan harian, ya. Jadi dalam sehari, matahari dia diam aja nih di posisi sini. Tapi kalau tahunan, matahari akan bergerak Juni, Juli, Agustus, gitu ya. Dia berpindah dari satu rasi ke rasi yang lainnya. Itu kita kenal dengan nama gerak tahunan. Baik. Nah, ini sekarang saya akan coba tunjukkan PowerPoint yang saya buat. Jadi itu secara perkembangan astronomi. Jadi berkembang terus sampai sekarang dan masuk ke Indonesia. Seperti apa sih astronomi di Indonesia? Gambarannya astronomi Islam terutama, itu seperti apa di Indonesia? Saya kemarin bikin sedikit PowerPoint, ya mungkin saya bisa share. Oke. Saya ingin tunjukkan alat aja sih, sebetulnya alat hitung. Jadi salah satu yang paling penting kontribusi umat Islam yang astronom muslim yang penting ketika itu adalah terkanakan dengan instrumentasi astronomi ya. Astronomi. Ini gimana sharingnya? Stop. Terus masuk ke enggak ada. Dari pihak kami aja Pak, nanti di-share. Oh, bisa ya? Boleh. Udah buka kok tadi. Bentar, jangan-jangan ketutup. Oke. Udah saya buka. Dari awal aja Mbak, Mas. Nah, oke ya. Jadi ini. Siap. Oke. Kayaknya saya coba share sekali lagi. Saya coba ya kalau bisa biar lebih mudah di sayanya. Ini desktop. Oh, udah bisa. Udah ketemu. Saya share ya. Oke. Ya, Pak. Kelihatan? Ya, karena saya tunjukkan beberapa hal di sini. Oke, misalnya kita lewat sampai ke sini. Nah, astronomi kalau kita katakan astronomi Islam itu ya, Islam astronomi itu dari sisi sebenarnya astronomi ya sama aja itu semuanya. Hanya pada saat era perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu pengetahuan astronomi Islam itu berkembang dalam beberapa hal yang kaitan sama ibadah gitu ya, yang sama ibadah itu terkait sama yang saya sebut tadi ruqyat hilal, kalender, arah kiblat dan waktu sholat. Meskipun sebenarnya tidak hanya itu ya. Astronom muslim banyak sekali yang mengembangkan tentang konsep alam semesta itu bentuknya seperti apa, pusat alam semesta itu apa gitu ya. Jadi kita tahu awal-awal astronomi itu atau pemahaman manusia itu adalah memahami bahwa bumi kita adalah pusat alam semesta. Tapi gagasan itu sebenarnya sudah mulai banyak diragukan oleh astronom. Buminya pusat ini ada masalah nih, ya, gitu ya. Tapi akhirnya ada satu tulisan dari Eropa ketika itu yang menunjukkan bahwa pusat alam semesta itu adalah matahari. Nah, disempurnakan lagi dengan pengamatan oleh Tycho Brahe ini yang kemudian dia menyempurnakan bentuk tata surya kita, bahwa alam semesta ini, bahwa benda-benda langit, planet mengelilingi matahari itu bentuknya elipsa. Ini luar biasa karena sebelumnya semua peredaran itu ya bulat gitu. Tapi si Kepler ini bisa menunjukkan bukti-bukti dari pengamatan yang dilakukan oleh Tycho bahwa alam semesta itu, bahwa peredaran itu adalah
elit. Konsep itu kemudian disempurnakan lagi pengamatan teleskop oleh Galileo dan itu menunjukkan hal-hal seperti itu. Nah, jadi astronomi itu secara sainsnya berkembang, tapi syariahnya gitu ya, tujuan untuk penggunaan di ibadah dan sebagainya juga sangat berkembang, sehingga banyak sekali peralatan-peralatan atau apa namanya cara-cara perhitungan yang sederhana yang dikembangkan ketika itu. Nah, yang perlu kita sadari bahwa saat itu belum ada teleskop. Ya, jadi astronomi berkembang pada zaman Islam itu belum ada teleskop yang digunakan untuk mengamati peralatan langit. Sehingga kita nyebutnya sebagai peralatan astronomi yang non-optik. Nah, ini alat-alatnya seperti ini nih. Jadi alatnya ya seperti apa namanya, semuanya tidak ada pakai optik, tapi dengan alat yang seperti ini orang sudah mampu menggambarkan bentuk peredaran alam semesta, apa namanya, tata surya kita. Itu suatu hal yang luar biasa. Nah, ini yang salah satu alat di sini namanya rubuk nih. Ya, ini rubuk mujayyab nih. Jadi alat rubuk ini gunanya apa sih alat rubuk ini? Istimewanya apa sih sebetulnya? Oke. Sekarang kalau saya tanya sin 30 berapa? Kita bisa jawab, oh sin 30 sekian. Cos 30 berapa? Tahu juga karena hafal, kan gitu ya. Nah, begitu sinnya dikasih angka yang aneh, sin 27,5 berapa? Nah, kan gitu. Ini kita sudah keluarin kalkulator nih. Kan? Atau sebelumnya dulu pakai tabel. Ada tabel. Terus kalau ditanya sin 15 kali cos 37 berapa? Wah, itu udah nggak bisa ngitung, gitu. Pasti mau nggak mau kalkulator. Ya, jadi kalau sudah perhitungan sin cosinus itu pasti butuhnya kalkulator. Nah, rubuh ini adalah sebuah alat yang dikembangkan salah satunya oleh Al-Khwarizmi untuk memenuhi permasalahan-permasalahan perhitungan Ziyabur ketika itu. Jadi banyak sekali dalam astronomi itu perhitungan sin, cosinus, perkalian, pembagian itu semuanya bisa dipecahkan secara grafik, ya, secara grafik dengan alat namanya rubuk mujayyab ini, gitu ya. Nah, alat ini itu sampai sekarang aja itu hanya kembang. Jadi kalau saya bisa sebut itu astronomi atau ilmu falak masuk ke Indonesia itu lewat dua jalur. Satu jalur pesantren yang itu melewati apa namanya pembelajaran ilmu falak kebutuhan ibadah. Saat lagi adalah lewat observatorium POSA sebagai satu bentuknya. Sepertinya jaringan Pak Hendronya sedang terputus ya teman-teman. Tadi dijelaskan oleh Pak Hendro bahwa bagaimana astronomi itu berkembang di Islam khususnya karena kebutuhan ibadah kita gitu ya. Sambil menunggu jadi boleh diskusi aja, boleh ada yang open video boleh silahkan. Bagi yang mau unmute juga silahkan ketika Pak Hendronya sedang bertanya, itu sangat kami persilahkan buat teman-teman semua. Nah, karena ini di luar dugaan, ternyata Pak Hendronya teknisnya tiba-tiba keluar, kita tunggu. Nah, untuk teman-teman di sini, kira-kira untuk rekaman, oke, insya Allah ada rekamannya, nanti kami share di YouTube Ahad Movement, jadi boleh ditunggu aja buat Sobat Ahad, infonya makanya kami sarankan nggak usah atau jangan dulu keluar dari grup itu gitu, atau bisa subscribe nanti di channel Ahadnya. Ada lagi pertanyaan lain mungkin? Sudah ada lagi? Baik.
apakah ada komunitas yang bisa diikuti oleh anak? Insya Allah untuk Ahad Movement sendiri kami belum memfasilitasi itu, cuman untuk komunitas 12. Oh ya, mungkin nanti bisa ikut media partner kami, Science Islam. Di situ banyak info-info menarik. Hanya untuk bidang astronomi mungkin kita masih belum punya channel atau link ke sana. Tapi insya Allah mungkin nanti kita akan bantu dengan menghubungi Pak Hendronya, apakah ada komunitas semacam komunitas astronomi untuk anak-anak. Selanjutnya PPT-nya akan di-share atau tidak, insya Allah akan kami share di grup, tapi kami dengan jangka waktu tertentu. Jadi ditunggu aja, insya Allah kami akan share juga. Sebentar, masih nunggu ya. Nah, teman-teman sambil nunggu juga boleh nanti kepoin Instagramnya @ahad.movement. Jadi di sana itu kita nggak cuman membahas tentang bidang astronomi juga, jadi kepakaran-kepakaran lainnya kita bahas. Bulan kemarin kita ada pembahasan tentang sejarah, lalu pernah juga psikologi. Jadi selain memberikan webinar, kita juga selalu aktif dalam memberikan konten gitu di Instagramnya. Insya Allah kami ingin berkomitmen dari komunitas kami ini. Jadi semoga teman-teman bisa banget. Nah, untuk tempat musolatoriumnya di mana itu ada di Lembang. Nanti kami akan share. Ya, insya Allah perlombaan ya. Nah, kita sudah kembali. Waalaikumsalam. Gimana Pak Hendra, sepertinya jaringannya tadi sempat terputus. Mungkin kita bisa lanjut kembali. Ini jaringannya putus-putus ini sebentar ya. Siap. Nah, sambil menunggu Pak Hendranya menyiapkan, tadi ada pertanyaan, ada seorang peserta yang punya anak dan udah ada ikut lomba, cuman belum ada fasilitas laginya ya. Insya Allah sih kedepannya akan banyak beragam info menarik dan juga kegiatan-kegiatan menarik dari Ahad Movement itu sendiri. Kami juga dulu pernah mengadakan kelas desain, di mana itu diikuti hampir 60 lebih peserta. Nah, baik. Halo, tes suara saya sudah bisa masuk? Sudah Pak, bisa dilanjut lagi. Sudah ya? Oke. Baik. Saya lanjut lagi ya. Ya, Oke. masih ada. Izin share lagi. Nah, baik. Nah, ini ada beberapa kitab ya di sini, kitab falak, jadi buku tentang ilmu falak kayak Fathul Rauful Manan, Nur Anwar, Turusul Falakia. Ini adalah kitab-kitab ilmu falak, astronomi yang dikarang oleh para kiai dari pesantren. Ini ada dari Kiai Maksum Ali Sebelah, ini tahun 1900-an awal-awal ya. Terus Abu Hamzah Abdul Jalal dari Kudus gitu ya. Ini para ahli falak yang menurut saya kontribusinya luar biasa dalam pengembangan ilmu falak di Indonesia. Astronomi ya, dalam hal ini astronomi terapan untuk pelaksanaan ibadah. Nah, ini yang tadi saya sebut, kalau di pembelajaran ilmu falak atau astronomi di Indonesia itu secara sains itu tahun 1765 itu sudah ada ya, jadi ada observatorium Moore itu tahun 1765. Kalau secara aplikasinya Masjid Soko Tunggal di tahun 1288. Adanya masjid itu artinya menunjukkan pemahaman arah kiblat
arah pengukuran perhitungan arah kiblat yang cukup baik. Kalau enggak bisa itu masjidnya berdiri dengan arah kiblat yang betul, gitu ya. Jadi ini menunjukkan bukti yang luar biasa. Terus kalender Jawa Islam itu tahun 1625, ini juga suatu hal yang menurut saya luar biasa. Konsep kalender itu luar biasa, bagaimana ketika itu kalender Hindu gitu ya, dirubah menjadi kalender Islam gitu. Ini perubahan sistem kalender dalam sebuah pemerintahan ini juga menunjukkan pengaruh kekuatan Islam yang luar biasa di tanah Jawa ketika itu, sehingga sampai sekarang kalender Jawa Islam ini masih diteruskan ya, penggunaannya masih ada sampai sekarang, masih dipakai. Dan di tahun 1625-an lah, jadinya jauh ratusan tahun sebelum dari Eropa masuk ke Indonesia ini, ilmu falak astronomi itu sudah dikenal, sudah diterapkan aplikasinya di Indonesia. Bahkan jauh sebelum itu, ketika zamannya zaman kerajaan-kerajaan sebelumnya kayak Majapahit ya. Majapahit bisa sampai melalang buana kemana-mana itu karena pemahaman navigasi langitnya yang luar biasa. Tanpa pemahaman navigasi, orang nggak akan bisa melakukan pelayaran ke mana-mana gitu ya. Itu. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, rubuk mujayab. Ini sebuah alat yang menurut saya unik ya, bentuknya juga sederhana. Nah, ini saya menyebutnya sebagai kalkulator trigonometri. Jadi kalau selama ini kita belajar trigonometri itu langsung dari segitiga, sin, kosinus, sudut dan sebagainya, sebenarnya asal mulanya itu di sini. Bahkan saya menduga kenapa namanya sin. Dari mana kata-kata sin itu, gitu ya. Nah, saya sih menduganya alat ini itu kita nyebutnya kotak-kotak sin itu ya istilahnya jaib. Jaib itu kalau disingkat itu ya biasanya ditulis jaibut tamam. Jadi jaib dan jaibut tamam itu seperti sin dan kosin gitu ya. Jadi cos itu kan kebanyakan dari cosinus gitu ya. Cosinus itu artinya complement of sines. Jadi komplement pelengkap dari sinus. Itu bahasa Arabnya jaib. Jaib tamam ya. Jaib tamam. Jadi ada jaib dan jaib tamam. Jadi jaib itu kalau disingkat biasanya nulis kita ya jim aja. Jim gitu kan. Jim. Gitu. Nah itu kata-kata jim ini translasi ke Latinnya jim gitu. Dari mana nih? Ya paling dekat dengan kata-kata sin gitu ya. Jim ke sin. Nah, itu mirip seperti halnya pernah lihat di salah satu acara TED ketika itu ya. Itu jadi dari mana kenapa sesuatu yang tidak diketahui disebut sebagai X. Gitu kan? Jadi kita nyebutnya X. Sesuatu yang diketahui itu kita sebut sebagai X. Kenapa X? Nah, itu merujuk pada suatu, menurut beliau ini, kenapa karena dulunya kalau dalam kita sesuatu yang tidak kita itu tulisnya syai'un, gitu kan. Syai'un itu sesuatu itu, syai' itu, nah ini dilambangkan dengan apa nih? X itu tadi, syai' menjadi X gitu ya. Seperti itu. Itu jelas keterkaitannya kelihatan sekali. Nah, yang sangat disayangkan ketika era teleskop itu tahun 1610 muncul, makanya tadi di awal saya sebutkan itu perkembangan yang luar biasa dunia Islam ketika non-optik. Tapi begitu muncul optik itu, eranya adalah bersamaan dengan era kemunduran umat Islam ketika itu. Sehingga dari tahun pertama kali 1610 ini teleskop ini mulai dikenal untuk pengamatan benda-benda langit gitu ya. Tidak ada observatorium di dunia Islam lah katakanlah seperti itu sampai tahun 1903 di Mesir. Gitu ya. Jadi 1903 ini di Mesir dapat dikatakan observatorium pertama ini di dunia Islam. Sebelumnya ada di Beirut, tapi ini pun yang bangun bukan orang Beirutnya dan tahun 1800 ya, tapi dari Amerika kalau saya tidak salah dia bangun seperti ini.
Jadi memang ketika itu banyak sekali observatorium dibangun di sejumlah tempat kaitannya untuk mencoba mengamati langit dari berbagai lokasi, gitu ya. Salah satunya adalah Observatorium Bosca yang dibangun tahun 1923. Jadi ini teropongnya yang luar biasa besar. Ini teropong sebesar ini orangnya segini, kan gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan betapa besarnya ini. Meskipun teropong yang sekarang lebih gede lagi, karena ada optik yang besarnya itu lebih besar dari bangunan kubahnya Observatorium Bosca, gitu ya. Jadi ini, nah kalau kita lihat sekarang, alhamdulillah perkembangan observatorium di dunia Islam, maaf di Indonesia paling enggak, gitu ya, sudah mulai banyak ya, banyak sekali sekolah-sekolah gitu ya. Ini seperti di Subang, ini BPI Bandung ya. Observatorium Binaya, Observatorium Emaya, terus ini di mana namanya Tomohon, ini di Asalam Pesantren gitu ya. Sudah mulai mengembangkan observatorium. Terus kemudian ada juga di dunia UIN, IAIN itu sudah banyak sekali mengembangkan observatorium untuk pembelajaran mengenai langit. Gitu ya. Ini alhamdulillah sekali. Dan ya pemicunya kenapa ini banyak sekali ya, kalau kita lihat-lihat sebenarnya lebih banyak faktor karena itu tadi tuntutan ibadah. Ada satu hal yang belum selesai sampai sekarang, yaitu masalah kalender dalam dunia Islam. Jadi kalender Hijriah ini belum final nih. Sehingga banyak sekali sejumlah pihak itu mengembangkan observatorium, harapannya adalah untuk pengamatan rukyat hilalnya seperti apa, pengembangan kalendernya seperti apa, gitu ya. Itu yang sekarang ini sedang banyak dikembangkan di Indonesia. Ini alhamdulillah karena banyak sekali yang berkembang di sini. Nah, oke. Dari kita sendiri di Imah Noong mencoba membuat sebuah prototip yang sederhana, harapannya bisa ditiru orang lain untuk mengembangkan hal yang sama. Jadi ini di sejumlah pihak banyak, hampir di tempat-tempat ini kebetulan kita terlibat ya entah dalam pemasangan instalasinya, perencanaannya, atau kelengkapan peralatan, training dan sebagainya, kita Imanoong gitu ya, kita terlibat. Jadi alhamdulillah saya bisa melihat perkembangan astronomi, terutama pengembangan fasilitas astronomi yang luar biasa di sejumlah tempat. Baik Mas, mungkin sementara itu dulu. Nanti kita diskusi, kalau misalkan ada pertanyaan, silakan gitu ya.